30.000 warga Zaporizhia berbondong-bondong ajukan kewarganegaraan Rusia jelang referendum. Menjelang digelarnya referendum sebanyak 30.000 warga Zaporizhia, Ukraina berbondong-bondong mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia. Data tersebut diperoleh sejak Rusia menguasai wilayah tersebut pada awal operasi militer khususnya. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Administrasi Sipil dan Militer Wilayah Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, memberikan penjelasan pada Senin 15 Agustus. Diungkapkan sejak Rusia menguasai wilayah itu, makin banyak warga Ukraina yang ingin menjadi warga negara Rusia. Tercatat sampai saat ini ada sebanyak 30.000 warga sipil yang mendaftar. Pemerintah menerangkan, mereka yang mengajukan dengan paket berkas dokumen lengkap kini sedang dipertimbangkan di pusat penerbitan paspor. Semakin banyak penduduk wilayah Zaporizhia mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia, sampai hari ini lebih dari 30.000 aplikasi dengan paket lengkap dokumen yang diperlukan sedang dipertimbangkan di pusat penerbitan paspor tugasnya. Dikatakan Balitsky, pada tahap ini pemerintah terus bekerja pada mekanisme untuk mengatasi masalah tertentu. Satu di antaranya kasus-kasus ketika prosedur penerbitan paspor tertunda. Pada tahap ini kami terus bekerja pada mekanisme untuk mengatasi masalah tertentu. Kasus-kasus ketika prosedur penerbitan paspor tertunda, ujarnya. Menurutnya 12 kantor telah disiapkan untuk pengurusan dokumen penerbitan paspor, di antaranya 3 di Melitopol, 2 di Berdyansk, 1 di Akimovka, 1 di Priazovye, dan 1 di Tokmak. Ada pula 1 di Mikhailova, 1 di Dnepropetrovsk, 1 di Energodar, dan 1 di Kamenka. Diketahui sejak 25 Mei lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekret untuk mempermudah prosedur penerbitan paspor Rusia bagi warga sipil wilayah Zaporizhia dan Kherson, Ukraina, sehingga berkas-berkas yang harus dipenuhi lebih sederhana dan tidak terbelit-belit. Sebagaimana diketahui, Zaporizhia merupakan wilayah yang telah dikuasai oleh Rusia sejak awal invasi. Pemerintah Rusia segera melakukan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Wilayah itu merupakan kota reaktor nuklir terbesar di Eropa. Meski sudah dikuasai oleh Rusia, namun Ukraina masih berupaya berebut wilayah itu. Masyarakat jadikan umpan Putin buka suara soal proyek anti-Rusia milik AS di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengungkit soal keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam konferensi pers terbarunya Selasa 16 Agustus, Vladimir Putin menyebut AS terus mencoba membuat konflik antara Rusia dan Ukraina berlarut-larut. Dikutip Tribun Wow dari RT, Vladimir Putin menegaskan dalam konferensi tersebut bahwa operasi militer Rusia di Ukraina memiliki tujuan untuk memastikan keamanan Rusia dan penduduknya serta melindungi rakyat Donbas dari genosida. Putin menjelaskan saat ini masyarakat Ukraina tengah dimanfaatkan oleh AS sebagai umpan dalam konflik yang sedang terjadi. Putin turut mengungkit soal proyek anti-Rusia yang sedang dijalankan oleh AS di Ukraina, menutup mata terhadap penyebaran ideologi neo-Nazi, pembunuhan massal orang-orang Donbas. Jelas Putin menyuplai rezim Kiev dengan senjata termasuk senjata berat dan terus melakukan hal tersebut. Sebelumnya, anggota parlemen Rusia Vyacheslav Volodin menyebut saat ini Ukraina telah berada dalam kondisi bangkrut. Volodin menjelaskan bahwa kini pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Zelensky tersebut harus bergantung kepada negara lain untuk hidup karena kondisi finansial yang memburuk. Dikutip Tribun Wow dari RT, Volodin menyoroti bagaimana penghasilan dari pajak di Ukraina hanya memenuhi 40% budget negara. Sementara itu lebih dari 60% budget negara dikeluarkan untuk kebutuhan militer. Volodin menyatakan saat ini Ukraina sudah tidak lagi independen dari segi finansial. Penasihat Zelensky Oleg Ustenko memperkirakan di akhir tahun 2023, budget pemerintahan Ukraina akan defisit 50 miliar USD. Sementara ini, pemerintah Ukraina telah menegaskan tidak akan melakukan negosiasi bersama Rusia. Ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Mikhailo Podolyak mengatakan saat ini Kiev sedang fokus mewujudkan prioritas utama mereka. Dikutip Tribun Wow dari RT, prioritas utama Zelensky saat ini diketahui adalah memenangkan perang melawan pasukan militer Rusia yang digerakkan oleh Presiden Vladimir Putin. Hari ini Ukraina tidak memiliki motif untuk mengadakan pembicaraan, ujar Podolyak ke media massa Ukraina. Menurut keterangan Podolyak, memulai negosiasi dengan Rusia sama saja Ukraina mengakui kekalahan. Ajudan Zelensky itu memperingatkan bahwa kekalahan Ukraina berarti sistem keamanan dunia telah runtuh. Mencapai gencatan senjata sekarang tidak akan menghentikan konflik lebih lanjut, ujar Podolyak. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan media massa asal Inggris BBC, Podolyak menjelaskan soal perang
informasi yang sedang berlangsung melawan Rusia. Mikhail Podolyak menyatakan, seluruh komentar pejabat publik terkait isu konflik adalah bagian dari perang informasi melawan Rusia. Dikutip Tribun Wow dari RT, Mikhail Podolyak mengatakan, saat ini pasukan militer Ukraina sedang memerangi Rusia secara kreatif. Podolyak kemudian menyampaikan janji Ukraina melakukan serangan balasan bisa jadi termasuk cara Ukraina menipu Rusia. Terkait akhir konflik Ukraina-Rusia, Podolyak meyakini negara-negara barat tidak akan rela membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin menang dalam perang ini. Maka dari itu ia meyakini Ukraina akan terus mendapat suplai bantuan senjata untuk melawan Rusia. Di sisi lain, beberapa hari yang lalu media asal Amerika Serikat, yakni CBS merilis laporan tentang bantuan senjata dari negara-negara barat ke Ukraina. Dalam laporan tersebut dituliskan bahwa sekitar 70% bantuan senjata yang dikirimkan oleh negara-negara barat tidak sampai ke tangan pasukan militer Ukraina. Dikutip Tribun Wow dari RT, kini CBS mengklarifikasi dan merevisi soal laporannya tersebut. Klarifikasi dan revisi ini disampaikan seusai CBS menerima kritik di sosmed dari warganet pro-Ukraina hingga teguran dari staf Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Gara-gara laporan ini, netizen menuding CBS telah menyebarkan propaganda Rusia. Sementara itu, penasihat Zelensky Mikhail Podolyak menyatakan tidak ada bukti senjata yang dikirim untuk membantu pasukan militer Ukraina bocor ke tempat lain. Dalam klarifikasinya, CBS menjelaskan bahwa manajemen pengiriman bantuan senjata ke Ukraina telah berkembang menjadi lebih baik sejak laporan ini dibuat pada April 2022 lalu. CBS juga menuliskan pesan bahwa AS telah turun langsung mengirimkan pejabat militernya ke Kiev untuk memonitor pengiriman senjata. Terkait permintaan maaf ini, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menuding CBS telah menghasut dan menyebarkan informasi salah kepada para audiens, yang menyebabkan rusaknya kepercayaan negara-negara lain ke Ukraina terkait pengiriman bantuan senjata.